Hari Paskah adalah momentum yang penting dalam hidup setiap manusia. Benar, tidak ada artinya kita merayakan Natal tanpa Paskah. Karena Paskah kita memperingati Tuhan Yesus yang mati menebus manusia berdosa. Dia bukan cuma mati, pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita. Karena itu kami persembahkan acara spesial ini untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Pancarkan senyummu. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadir di dunia Bapa. Hatiku tak susah. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Nggak tahu. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi.
Enak tidur. Dalam naik kuda, yang penting cuannya ada. Dalam naik kuda. Kalau gua mah kerja mulu bagaikan kuda. Ya, beginilah hari-hariku. Kalau gua sih sukanya shopping, nikmatin hidup, sultan gitu. Andai ku jadi orang kaya. Andai nggak usah pakai kerja. Gue punya mimpi, gue mau debut di Korea. Hit you with that Oh yeah, oh yeah. Hit you with that Oh yeah, oh yeah. Like me. Orang-orang pada bilang gue mabuk. Emang kenapa gue mabuk? Orang bilang gue tukang pukulin istri, pukulin anak. Kenapa? Berbuat jahat. Kamu buat jahat masuk neraka. Siapa takut? Goodbye. Hah? Gua ada di mana? Aduh sakit kakiku. Aduh, kok nggak bisa gerak ya? Aduh, tolong, gua mau mati sekarang. Siapa yang bisa nolongin gua? Aku, Opo, Came, Tukme, Sukum. Aku, kalian di mana? Tolong. Sakit. Apa itu? Kayak ada minta tolong. Siapa nih? Ini saya, Kong. Tolong saya. Saya bukan engkong. Panggil saya engko, bukan engkong. Siapapun kayak itu. Kong, Came, Tukme. Ya boleh tolong saya nih. Kaki saya patah. Kok bisa kakinya patah? Ya itu tadi saya mabuk. Apa? Mabuk? Wah, pasti kamu bukan orang baik-baik ya. Tahukah kamu, minum alkohol terlalu banyak bisa memperpendek usia, kerusakan syaraf, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Ente tak mau mati muda kan? Jangan minum alkohol lagi. Iya, Kong. Gua tahu itu. Tapi kan ini hidup gue. Mau mabuk kek, mau pukul istri kek. Apa? Pukul istri? Istri buat disayangin, bukan buat dipukulin. Iya. Berarti tolong saya dulu nih yang sakit. Mau keluar dari kubangan dosa? Ya iyalah, Kong. Jangan berbuat dosa lagi. Cintai istri dan anak, jadi orang baik. Iya. Gue juga mau jadi orang baik. Gue gak mau mabuk lagi deh. Sayang istri, sayang anak, semua yang kau suruh, gue lakuin deh. Bagus. Jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Merdeka. Selamat berusaha ya. Iya, jadi merdeka. Kong di mana? Selamatkan saya, Kong. Kong, tolong. Ada orang. Tolong.
siapa sih? Ganggu aja. Ini saya di dalam kubangan. Tolong saya. Dalam kubangan? Sapi bukan, babi bukan. Dalam kubangan. Ya, ceritanya panjang. Jadi gini ceritanya, gue lagi. Stop. Gue nggak bisa dengerin orang cerita. Iya, gue nggak cerita deh. Yang penting keluarin saya dari kubangan dulu nih. Keluarin lu. Emangnya gue siapa? Engkau lu bukan, Koko bukan. Saudara lu bukan, tetangga juga bukan. Emangnya gue siapa harus nolongin lu? Gini. Kita kan sesama. Sama kan harus tolong-menolong. Sesama? Lu di dalam kubangan, gue enggak. Lu masih bisa bilang sesama. Udah lah, ganggu gue aja. Tolong kasihin saya. Saya akui saya memang bukan orang baik. Saya mabuk, memukul istri, tukang bohong, tukang tipu, orang berdosa lagi. Tolong saya. 把我的爱情还给我，我没忘记。Ayah, woi dengar ada suara. Suara siapa di situ? Ini saya, Popo. Ayo, jangan panggil Oe Popo, panggil Oe Pak Me. Hayya, lu orang bagaimana bisa ada di dalam situ? Ya Pak Me, saya jatuh dalam kubangan. Hayya, kasihan amat nasib lu orang nak. Hayya, hidup sudah susah, dibikin tambah susah. Asal lu orang tahu ya, Pak Me juga susah. Pak Me sudah janda 3 kali, punya suami, nikah lagi. Lu orang tahu ah, KDLT, Pak Me kena KDLT. Nah, itu suami Pak Me sekarang kawin lagi sama janda. Hayya, hidup sudah susah, bikin Pak Me tambah susah. Ya sudahlah, hidup memang harus dijalani. Biarpun susah, kita tetap harus jalani hidup ini. Iya, hidup penuh penderitaan. Nasib. Pak Me, tolong saya Pak Me. Pak Me ini nggak tolong saya. Pak Me tolong. Tolong. Peganglah tanganku, aku akan menolongmu. Siapa kau? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Shalom jemaat GSRI Jembatan 5 yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dari kota Berlin, Jerman. Selamat Paskah bagi kita semua. Terima kasih kepada Guru Injil Eli yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan dalam perayaan Paskah kita tahun ini. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya bersama dengan suami saya Andre melayani di gereja Lighthouse Church Berlin di Berlin, ibu kota Jerman. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita semua bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan dan kami berdoa, biarlah melalui firman Tuhan kami akan semakin mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kehidupan yang diberkati di dalam Yesus. Berkatilah kami semua lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan suami saya sudah tinggal di Berlin di Jerman selama 4 tahun. Saya sangat suka tinggal di kota ini secara khusus pada bulan Desember di masa perayaan Natal. Karena di Berlin selalu ada pasar Natal di sepanjang bulan Desember. Jadi waktu perayaan Natal ada lagu-lagu Natal di setiap sudut kota. Ada kue-kue khas Natal yang wangi. Ada lampu warna-warni. Kita sangat bersuka cita dengan Natal. Di Indonesia juga kita bersuka cita merayakan Natal, beli baju baru, sepatu baru, saling tukar kado karena Natal membawa sukacita. Dalam bahasa Jerman kita menyebut selamat Natal dengan Frohe Weihnachten. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah juga sama pentingnya dengan Natal. Karena Yesus bukan hanya datang ke dunia menjadi bayi mungil yang lahir di Bethlehem, tetapi Yesus Allah itu datang menjadi manusia ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, sehingga di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan. Jadi Paskah adalah sambungan dari kisah Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Jerman kita menyebut selamat Paskah dengan Frohe Ostern. Sebelum kita melihat lebih dalam apa makna dari kematian dan kebangkitan Yesus, mari kita kembali ke kisah yang lebih awal. Dalam ayat paling pertama di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu ada. Segala makhluk hidup di muka bumi ini, di alam semesta ini, segala benda yang ada di alam semesta ini boleh ada karena diciptakan dan dijadikan oleh Yesus. Jadi Allah adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Tuhan menciptakan kita manusia sebagai ciptaan kesayangannya. Tetapi manusia berdosa terhadap Allah. Dosa masuk ke dalam dunia, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Karena manusia, ciptaannya Allah itu tidak mentaati Tuhan sang penciptanya. Dan dosa membuat kita terpisah dari Allah, terpisah dari Tuhan sang sumber kehidupan. Sebagai contoh, di Indonesia kita punya pohon mangga. Kalau ada salah satu ranting dari pohon mangga itu terpotong, maka kemudian ranting itu akan menjadi layu, kering, dan mati. Dan setelah ranting itu layu, kering, dan mati akan dikumpulkan dan dibakar. Kenapa ranting itu layu, kering, dan mati? Karena dia terpisah dari pokok pohon mangga yang adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan. Demikian juga dengan kita. Kita semua manusia adalah manusia berdosa. Kita tidak taat kepada Tuhan pencipta kita. Dan dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, sang sumber kehidupan. Sehingga Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kita mengalami kematian, penderitaan karena terpisah dari Tuhan, sang sumber kehidupan. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Sehingga Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, lahir di Bethlehem yang kita rayakan sebagai hari Natal. Dan bukan hanya lahir di Bethlehem, Yesus menjadi manusia supaya Dia bisa mati di kayu salib, menanggung semua dosa-dosa manusia, sehingga orang yang datang dan percaya kepada Yesus kembali bersatu kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Jadi Yesus datang ke dunia melalui perayaan Natal dan Paskah supaya kita bersatu kembali dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami kehidupan karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Alkitab berkata pencuri itu iblis, si setan melalui dosa datang kepada manusia hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, memberikan penderitaan kepada kita. Tetapi aku, kata Yesus datang kepada manusia supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu, selama Yesus hidup di muka bumi ini, dia menunjukkan dia sang sumber kehidupan dengan melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, menghentikan angin ribut dan badai, melepaskan orang yang terikat dengan roh jahat, memberi makan orang 5.000 sampai sangat kenyang dengan mujizatnya. Bahkan Yesus membangkitkan orang yang mati untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan dia sangat mengasihi kita. Yesus mengasihi kita bukan karena kita orang baik. Yesus mengasihi kita bukan karena kita orang yang luar biasa. Yesus mengasihi kita karena kita adalah ciptaan kesayangannya. Karena itu Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mati di kayu salib bukan karena dia berdosa, bukan karena dia layak untuk dihukum. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, menanggung dosa kita umat manusia, sehingga melalui Yesus kita mengalami pengampunan dan kehidupan yang kekal. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46 mencatat karya penebusan Yesus di kayu salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya. Supaya setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus menerima kehidupan. Di atas kayu salib, Yesus menyerahkan dirinya menanggung dosa seluruh umat manusia. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus mengalami pengampunan. Ketika murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus mati dan disalibkan, mereka berduka cita. Mereka kehilangan pengharapan. Yesus mati di hari Jumat sore yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Mereka bersedih, siapa yang akan menolong kami? Siapa yang akan melakukan mujizat? Siapa yang akan menyembuhkan sakit kami? Siapa yang akan memberikan makan kepada orang-orang yang lapar? Yesus kami, juru selamat kami mati. Murid-murid Yesus bersedih dan berduka cita di hari Jumat Agung itu. Tetapi kisah Paskah tidak selesai di hari Jumat Agung. Kisah Paskah tidak selesai di hari kematian Yesus di kayu salib. Karena Lukas pasal 12 menceritakan pada hari Minggu pagi, hari ketiga dari kematian Yesus, beberapa murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus untuk melihat mayat Yesus di sana. Tetapi mereka terkejut karena batu besar yang menutup pintu kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus tidak ada di sana. Mereka berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat berkata kepada mereka dalam Lukas 24 ayat 4 sampai 6a. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Hari ini, di hari Minggu, hari ketiga dari kematian Yesus, kita memperingati Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia mengalahkan maut dan kematian. Dia hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita memiliki Tuhan yang hidup. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu artinya Tuhan kita tidak mati. Dia mengalahkan maut dan kematian. Sehingga dia bisa memberikan kehidupan. Kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berkelimpahan di dalam Yesus. Jadi saya percaya semua orang memerlukan berita Paskah.
Semua orang memerlukan berita kebangkitan Yesus. Saya percaya berita ini juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Karena di dalam berita Paskah ada berkat yang luar biasa. Apa berkat yang bisa kita peroleh kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup? Karena Yesus hidup, ada pengharapan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Hari Jumat ketika Yesus disalibkan, murid-murid ketakutan karena juru selamat mereka mati. Hari Sabtu, murid-murid menangis dan berduka cita karena Yesus juru selamat mereka dikuburkan. Siapa yang akan menolong kami? Kami perlu pertolongan, kami perlu disembuhkan. Siapa yang akan memberi makan kepada kami yang kelaparan? Siapa yang melepaskan orang-orang yang terbelenggu karena Yesus sekarang ada di dalam kubur dan mati. Tetapi di hari Minggu Paskah mereka mendengar kabar dan melihat, menyaksikan sendiri bahwa Yesus mati yang mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Hari Minggu Paskah adalah hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Murid-murid meninggalkan kubur yang kosong, pulang dengan sukacita, mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau percaya kepada Yesus, ada pengharapan buat hidupmu. Mungkin ada di antara kita yang menderita karena sakit penyakit. Di dalam Yesus ada pengharapan untuk kesembuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengharapkan pemulihan bagi keluarga dan ekonomi kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang berharap ada pertolongan atas usaha dan pekerjaan kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang berharap ada kelepasan dari keterikatan, dari kecanduan, dari belenggu, dari beban kehidupan. Bahkan kita semua, seluruh umat manusia memerlukan pengharapan dan kelepasan dari ikatan dan belenggu dosa. Yesus bangkit memberikan pengharapan kepada kita bahwa penderitaan, kesulitan, maut dikalahkan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Saya tinggal di Jerman, negara dengan 4 musim. Biasanya pada bulan Oktober sampai bulan Maret itu adalah musim gugur dan musim dingin. Jadi dari bulan Oktober sampai bulan Maret, daun-daun yang tadinya hijau, bunga yang tadinya indah mekar, kemudian berubah menjadi kuning, coklat, semua daun-daun berguguran, pohon-pohon menjadi rontok dan kelihatan mati. Bunga yang tadi kelihatan bagus, mereka kemudian mengering dan membusuk. Rumput-rumput di taman kering. Matahari jarang bersinar di musim gugur dan musim dingin. Jadi suasana musim gugur dan musim dingin itu dingin, kelam, dan suram. Dan biasanya kita merayakan Paskah di bulan April. April adalah musim semi. Ketika April datang, ketika perayaan Paskah datang, pohon-pohon yang tadinya gundul, daunnya berguguran dan kelihatan mati mengeluarkan daun-daun yang hijau dan berbunga. Umbi-umbian yang tadi kering dan membusuk di dalam tanah yang dingin tiba-tiba mengeluarkan tunas dan bunga-bunga tulip bermekaran. Burung-burung berterbangan bernyanyi karena udara sangat bagus, matahari bersinar dari jam 5 subuh sampai malam hari terus bersinar terang. Ketika musim semi datang, ketika bulan April tiba, Paskah dirayakan, semua orang tersenyum bersukacita, ada kehangatan di musim semi. Itu artinya musim gugur, musim dingin akan berlalu. April datang, musim semi datang, Paskah datang, pengharapan yang baru, sukacita yang baru datang bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan dan kelepasan. Tetapi bukan hanya itu saja. Ada berkat yang lebih luar biasa lagi yang kita peroleh kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan yang hidup. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan kekal di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan yang hidup, bukan saja kita mendapatkan pengharapan di dunia ini, tetapi kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Artinya, hidup kita tidak berakhir setelah kematian di dunia ini.
Barang siapa yang percaya kepada Yesus yang hidup akan menerima hidup abadi, hidup kekal bersama Sang Pencipta kita di surga. Karena Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Dia. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Dan Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita akan mengalami hidup kekal walaupun kita sudah mati di dunia ini. Orang-orang yang di luar Kristus ketakutan dengan kematian. Apa yang akan terjadi dengan hidup saya setelah kematian saya di dunia ini? Tetapi orang-orang yang di dalam Kristus tidak takut kematian karena mereka tahu ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Sang Pencipta mereka di dalam surga. Waktu kita datang kepada Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Alkitab berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kehidupan yang kekal diberikan kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus. Mari kita menaruh hidup kita kepada Yesus Tuhan yang hidup. Kenapa hanya Yesus yang bisa memberi kehidupan kekal? Coba kembali kepada kisah awal. Natal adalah Tuhan dari surga datang ke dunia, menjadi manusia untuk mati disalibkan bagi pengampunan dosa. Jadi Yesus adalah pemilik surga. Dia dari surga datang kepada kita ciptaannya. Dia yang memiliki surga, karena itu hanya Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Dia adalah sumber kehidupan. Segala sesuatu ada karena Yesus yang memberikan kehidupan. Jadi hanya melalui Yesus dan hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Di gereja kami ada satu pasang anak kembar dari kota Malang di Indonesia. Mereka datang ke Jerman bulan Februari 2020 untuk studi. Tetapi karena pandemi selama 2 tahun ini mereka tidak bisa pulang menengok keluarga mereka. Bulan yang lalu papa mereka di Indonesia tiba-tiba meninggal. Mereka sangat bersedih. Lalu mereka membeli tiket untuk pulang dan memakamkan papa mereka di Indonesia. Tetapi ada hal yang luar biasa. Mereka masih muda, baru berusia 20 tahun. Papa mereka meninggalkan mereka, tetapi mereka bisa bercerita kepada orang-orang, bercerita di gereja bahwa Tuhan Yesus baik. Kenapa mereka bisa berkata Tuhan Yesus baik di tengah penderitaan mereka? Kenapa mereka tidak larut dalam kesedihan dan duka cita ditinggalkan oleh papa mereka? Karena papa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Jadi mereka tahu bahwa saat ini papa mereka berbahagia bersama-sama dengan Yesus di surga. Dan ketika mereka menutup peti mati papa mereka tidak berkata selamat tinggal. Tetapi mereka berkata sampai berjumpa kembali. Karena kita percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki kehidupan yang kekal di dalam surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita Paskah adalah bagi kita semua. Karena Yesus hidup, ada pengharapan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Karena Yesus hidup, ada kehidupan kekal di surga yang indah bagi kita yang percaya kepadanya. Sebuah lagu lama berkata seperti ini. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup ini menjadi hidup yang luar biasa kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Tuhan yang hidup. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara kita yang sedang
menantikan pengharapan kesembuhan dari sakit, pemulihan atas keluarga, pertolongan atas pekerjaan, kelepasan atas setiap belenggu dan keterikatan. Mari datang kepada Yesus, karena Yesus memberikan pengharapan bagimu. Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan, apa yang terjadi setelah kehidupan di dunia ini. Saya mendorong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang dengan iman percaya bahwa Yesus Tuhan yang hidup mengasihi saudara-saudara. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus hari ini, ada tempat yang indah bagi saudara-saudara di dalam surga. Mari kita berdoa dan menerima berkat Paskah yang luar biasa ini. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersuka cita untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Allah yang mulia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk mati di kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kami. Kami semua adalah manusia berdosa. Kami menderita, kami membutuhkan juru selamat, kami memerlukan pertolongan, kami memerlukan anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu Yesus Tuhan yang hidup, menyerahkan kehidupan kami kepadamu, mempercayakan kehidupan kami kepada Yesus Tuhan yang hidup. Dan hamba berdoa pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, barang siapa yang datang dan percaya kepada Yesus, kalau engkau sedang mengalami sakit, engkau mengalami kesembuhan hari ini. Kalau engkau sedang dalam pergumulan, engkau menemukan jalan keluar hari ini. Kalau engkau sedang menantikan mujizat pertolongan, Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberikan pemulihan dalam keluarga dan rumah tanggamu. Kalau engkau sungguh-sungguh menaruh pengharapanmu kepada Yesus, biar berkat ini menjadi milik saudara. Dan terlebih hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang hari ini menaruh hidup mereka kepada Yesus Tuhan yang hidup, percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, biar mereka mengalami pengampunan di dalam Yesus dan mengalami keyakinan, jaminan kehidupan yang kekal di dalam surga yang indah menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan untuk karyamu di kayu salib. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang besar mengalahkan penderitaan maut dan kematian, supaya di dalam Yesus kami semua memperoleh kehidupan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerah-Nya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Ini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesus lagi
Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkah tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkah tempat bagiku? Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan. Siapkah jadi lebih dari pemenang? Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkah tempat bagiku? Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkah tempat bagiku? Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas rasanya. Ku telah bebas, bebas, Ya tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Ya tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Di penghujung acara ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang luar biasa. Karena Dia bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua, tetapi Dia bangkit
Dan biarlah berita ini tetap tinggal di dalam hati kita dan kita beritakan kepada semua orang di dunia ini untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk Engkau yang rela memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus kami mati bagi kami dan Yerusalem untuk menebus dosa kami. Tuhan, biar Engkau menolong kami, biar kasih dan pengorbanan Kristus boleh terus diberitakan kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Paskah. Shalom saudara-saudari, selamat Hari Paskah. Saya percaya kita semua bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita semua. Dan kabar berita sukacita itu tetap berlanjut karena panitia telah menyiapkan 10 hadiah untuk 10 pemenang terpilih. Caranya gampang sekali, cukup klik link yang ada di deskripsi atau scan pada barcode yang ada di layar saudara-saudari. Kemudian isi data dan jawab setiap pertanyaan yang telah disediakan. 10 pemenang terpilih akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih, selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.